Selamat pagi anak didik kami kelas 9 SMP Negeri 3 Sidikalang. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita. Topiknya mengenai bioteknologi pangan. Yang pertama, kita lihat pengertian dari bioteknologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu bakteri, fungi, dan virus, maupun produk dari makhluk hidup, yaitu enzim dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Lebih spesifiknya, bioteknologi pangan membahas tentang peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan. Produktivitas pangan itu meliputi bioteknologi pertanian, penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan, kemudian bioteknologi peternakan. Kita bahas mengenai bioteknologi pertanian. Dalam bioteknologi pertanian, yang pertama itu kita bahas mengenai kultur jaringan. Kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel. Keberhasilan dari kultur jaringan lebih besar jika menggunakan jaringan meristem. Nah, ini dia contoh tahap-tahap pada teknik kultur jaringan tumbuhan. Ya, siklusnya seperti ini, diambil dari jaringan daun. Seperti ini contohnya. Yang kedua adalah pembastaran, yaitu teknik perkawinan dua individu yang berlainan varietas dalam satu spesies. Teknik ini dilakukan dengan memperhatikan sifat-sifat yang baik dari individu-individu yang disilangkan. Jadi biasanya ada dua individu, maka diambil positif dari A, diambil positif dari B, kemudian nanti diharapkan muncullah individu baru yang ada sifat positif A dan ada sifat positif B. Yang ketiga adalah teknologi nuklir. Teknologi nuklir yang digunakan di sini untuk tujuan damai, ya, bukan untuk tujuan militer. Misalnya dalam bidang pertanian, terutama untuk meningkatkan produksi pangan. Contohnya, mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Yang kedua, pemberantasan hama tanaman. Kemudian yang ketiga, pengawetan makanan. Biasanya pengawetan makanan ini menggunakan sinar radioaktif. Kemudian mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Ini juga melalui penggunaan unsur radioaktif. Kemudian yang keempat, pengelolaan lahan pertanian atau ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi itu merupakan usaha memperluas lahan pertanian, sementara intensifikasi merupakan usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas. Usaha ini nanti yang kita kenal dengan istilah panca usaha tani, yaitu pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul, kemudian ada pemupukan, kemudian ada pengairan yang baik, kemudian yang terakhir adalah pemberantasan hama, gulma, dan penyakit. Ya, ini dia contoh penggunaan lahan ekstensifikasi dan intensifikasi, pengelolaan lahan, ya. Yang di sebelah kiri itu adalah ekstensifikasi, yang di sebelah kanan itu adalah intensifikasi. Kemudian kita perhatikan yang kelima, itu mengenai teknologi hidroponik. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah.
ya, tanpa tanah, berarti medianya dapat berupa kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang atau batu bata, kemudian potongan kayu atau busa. Ini dia contoh pertanian hidroponik. Ya, seperti ini dia lahannya. Ya, yang keenam, rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini adalah usaha memanipulasi sifat genetik suatu makhluk hidup untuk menghasilkan suatu makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Contohnya seperti ini prosesnya. Ada DNA organisme A, DNA organisme B, kemudian bergabung itu nanti hasilnya DNA rekombinan. Kemudian hasil dari rekayasa genetika itu adalah organisme transgenik. Ya, seperti ini dia badannya. Nah, ini dia beberapa jenis atau beberapa buah-buahan lah saya katakan ya sebagai hasil dari rekayasa genetika. Ini ada semangka buahnya kecil, ada semangka tanpa biji, ada semangka berwarna ungu. Di sana ada juga nanas berwarna pink. Ya, jadi ini hasil dari rekayasa genetika. Kemudian kita masuki bagian B, pembuatan mikroorganisme dalam pembuatan makanan. Ya, ini dia jenis-jenis makanan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme. Yang pertama adalah tempe, memanfaatkan mikroorganisme atau jamur Rhizopus oryzae. Ini dia ya, ada roti, kemudian yogurt, kemudian keju, kemudian protein tunggal. Ya, ini ada beberapa makanan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan mikroorganisme sebagai bahan dasarnya. Ya, ini dia bentuknya. Ya, ini ada tempe, kemudian keju, roti, yogurt, kemudian ada spirula ya, contoh dari protein tunggal. Kemudian yang bagian C atau yang ketiga pada topik kita hari ini adalah bioteknologi peternakan. Ya, ini bioteknologi yang diterapkan dalam bidang peternakan. Prosesnya yang pertama adalah hibridisasi. Ini adalah perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat berbeda tetapi masih dalam satu spesies. Kemudian metode yang kedua itu adalah inseminasi buatan. Kemudian yang ketiga adalah rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika tidak hanya pada pertanian tetapi juga pada peternakan. Ini ada contohnya, ada sapi perah yang disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi. Kemudian ada ikan salmon yang diberi gen hormon pertumbuhan asing. Ya, itu dia topik kita untuk hari ini mengenai bioteknologi pangan. Ini tugasnya ada 5. Seperti biasa nanti anak-anak kami dikerjakan tugas beserta ringkasan materi hari ini. Kemudian kamu kirimkan di bagian tugas pada Google Classroom kita. Sekian dan terima kasih.